Hi News and welcome to Gen Z Career Talk. Jadi Gen Z Career Talk ini adalah program talk show yang nantinya kita akan bertalk with Gen Z gitu ya, mengenai sudut pandang karir nih dari Gen Z. Kita akan berdiskusi mengenai karir yang informasinya itu dari sudut pandang Gen Z. Hari ini aku nggak sendirian, aku kedatangan bintang tamu, sosok anak muda atau Gen Z yang inspiratif dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. And please welcome Ardi Noval. Hai Ardi. Halo. Sebelumnya thank you so much kamu udah mau datang ke Gen Z Career Talk Oke. Oke. Dan aku mau kamu buat memperkenalkan diri dulu dong. Oke, boleh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Muhammad Ardi Noval, biasa dipanggil Ardi. Lahir di Bandung 2003. Tanggalnya kasih itu aja kan? Nggak usah lah ya. 2003 berarti kamu masih 20 tahunan ya? Betul, 20 Oke, tahunan. kesibukan kamu sekarang apa? Kamu kuliah di mana? Jurusan apa? Aku kesibukannya sekarang kuliah, aku juga kerja juga. Aku kuliah di salah satu universitas swasta di Kota Bandung, di Jalan Suci. Temen juga pasti tahu. Di Tenas ya? Betul, di Tenas. Betul banget. Oke, nah karena ini Gen Z Career Talk berarti secara tidak langsung kamu udah kerja dong, karena kamu udah hadir di sini. Betul banget. Oke, boleh ceritain nggak pekerjaan kamu sebagai apa, di bidang apa, dan gimana awalnya kamu bisa bekerja di bidang kamu yang sekarang? Oke, jadi aku bekerja di salah satu konsultan perencanaan di Kabupaten Bandung. Nah, aku itu bisa kerja di situ karena sebetulnya emang ada sangkut pautnya dengan kuliahku. Oke. Jadi kebetulan kuliahku itu di Tenas itu jurusan teknik sipil. Jadi kebetulan aku konsultannya juga konsultan perencanaan yang mengenai perencanaan jalan dan drainase gitu. Perencanaan jalan dan drainase. Iya. Oke, karena aku orang awam dan mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu nih tentang perencanaan jalan dan drainase. Boleh nggak kamu ceritain dikit aja? Itu tuh apa dan kerjanya tuh kayak gimana? Oke, jadi konsultan perencanaan itu adalah konsultan yang mendata dari rencana yang akan nanti kedepannya ingin dibangun. Jadi misalkan ada suatu daerah di Kabupaten Bandung kan, misalkan pembangunan jalan nih atau pembangunan drainase. Nah, sebelum terjadinya pembangunan itu, kontraktor pasti menyewa atau kerjasama dengan konsultan yang diminta untuk adanya namanya perencanaan atau pendataan dari si pekerjaan itu sendiri gitu. Jadi aku tuh kebagiannya konsultan perencanaan. Jadi setiap jalan atau drainase yang ingin ada pembangunan pasti selalu diukur dulu gitu, didata terlebih dahulu gitu. Oke, jadi job desk-nya kamu di kerjaan kamu tuh gimana? Kalau misalkan orang-orang tahu tuh biasanya anak-anak teknik sipil ya, apalagi anak-anak lapangan. Aku tuh bagian surveyor. Jadi itu tuh bagian pendataan sih, lebih tepatnya pendataan saat di lapangan aja gitu. Jadi kamu datang ke lapangan, di situ mendata masalah apa aja yang ada di lapangan tersebut. Betul. Habis itu nanti hasil laporannya atau hasil datanya tuh dioper ke pihak lain gitu. Betul. Jadi aku di saat di lapangan juga minta data ke pihak dinas ya, di dinas yang terkait, biasanya dinas PU. Setelah itu nanti kasih tahu oleh pihak dinas PU itu jalan mana saja atau drainase mana saja yang perlu didata, dan nanti setelah itu ada lagi pendataan yang dimana nanti perencanaan itu kita membutuhkan pembangunan jalan itu seperti apa, pembangunan drainasenya itu juga seperti apa gitu.
Oke, kalau misalnya dari cerita kamu tentang pekerjaan kamu, menurut aku jujur itu kayak rumit banget. Oke. Itu sebenarnya waktu kamu di lapangan itu kayak beneran rumit gak? Atau menurut kamu karena kamu udah mempelajari sebelumnya di kuliahan, jadi kayak oh yang kayak gini mah cetek deh gitu. Atau waktu di lapangan kamu juga ngerasa kayak aduh ternyata pas turun ke lapangannya susah ya gitu. Sebetulnya kalau sangkut paut dengan kuliah ya, dengan mata kuliah apalagi ya, itu sebetulnya malah baru diajarin di semester 5 ini. Kebetulan kan aku semester 5 ya, dan aku kerja tuh dari semester 1 gitu. Nah, tapi kenapa aku bisa ngejalanin itu semua, karena berani aja sih. Jadi kayak jangan pernah takut di saat aku ngejalanin pekerjaan aku ini. Dan emang kalau mau dibilang susah emang susah, tapi mau dibilang gampang juga enggak. Jadi balik lagi ke kitanya gitu. Dan emang di lapangan pun pasti ada cara mudahnya gitu, tidak seperti apa yang di mata kuliah di kampus ajarin juga gitu. Kalau misalnya kamu kerja dari semester 1 ya? Iya, Kamu betul. kerja dari semester 1 terus ternyata mata kuliah itu tuh baru kamu dapetin semester 5. Oke. Berarti 2 tahun kamu kerja ke lapangan. Maksudnya kamu 2 tahun pertama ini dapat materi langsung di lapangan gitu. Betul. Tanpa teori yang dari kampus dulu. Betul. Itu jatuhnya kamu apa sih tadi apa? Ambil keputusan yang besar. Keputusan yang besar, betul. Aku lebih ke nekat. Nekat sih sebetulnya, lebih ke nekat. Gimana caranya kuliah tetap jalan, pengalaman tetap ada, cuan pun tetap dapet gitu sih. Oke. Kalau misalnya tapi kan kamu tuh baru dapat teori ini semester 5 kan? Betul. Kita balik lagi ya, kita Betul. flashback dulu. Berarti waktu kamu dapetin teori di kampus ini, terus kamu realisasikan di lapangan, itu sesuai gak sih? Atau kayak ternyata di lapangan tuh lebih gampang gitu daripada di kelas? Atau kayak ternyata sama aja lagi susahnya? Sebetulnya menurut saya pribadi itu di lapangan bisa disebut lebih gampang. Kenapa? Karena di lapangan tuh punya perhitungan sendiri. Jadi apapun yang diajarin di kampus itu tuh hanya dasarnya di lapangan gitu sebetulnya. Tapi gimana caranya di lapangan pun walaupun misalkan hitungan susah, tapi kita tetap harus ada yang namanya main cepet lah gitu. Gimana caranya? Iya betul. Okay. Jadi kita gimana caranya bisa cheating juga gitu dalam hitungan ini, dalam kerjaan ini gitu. Tapi tidak keluar dari jalurnya gitu, tidak keluar dari yang apa mestinya lah gitu. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gitu perlu banget skill dong ketika kamu turun kerja ke lapangan itu. Skill pasti butuh ya, semua pekerjaan juga pasti butuh skill. Cuman skill yang paling utama adalah kita tahu dulu apa yang kita kerjain itu, dan kita pahamin dulu apa yang kita cari. Dan misalkan emang menurut kita nggak bisa pun kan kita masih bisa nanya ke atasan atau ke yang lebih tua di lapangan gitu. Dan pasti ke tim juga gitu, dan kita kerja sama tim juga. Jadi nggak mungkin kita di saat ada yang kesusahan gitu kita tidak saling bantu, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya boleh skill, apa aja sih skill-skill yang dibutuhin ketika kamu kerja di lapangan itu sehingga kayak kerjaan kamu tuh berhasil gitu selama beberapa tahun kebelakangan ini? Yang paling utama sebetulnya skill perhitungan sih, skill perhitungan. Terus di bagian softwarenya tuh ada Excel, ada AutoCAD. Nah itu skill-skill yang menurut aku itu wajib banget dari teman-teman bisa kalau misalkan teman-teman ada di konsultan perencanaannya. Dan perhitungan RAB sih biasanya, cuman biasanya perhitungan RAB itu ada timnya tersendiri biasanya. Selain harus mempersiapkan mental gak sih? Karena kan di ya, lapangan betul. tuh harus hidup mental ya. Betul. Karena Gens itu terkenal banget sama dikit-dikit anxiety, dikit-dikit overthinking, betul segala macam. Juga dibutuhin juga skill untuk bisa berhitung dong. Betul. Jadi selain bisa berhitung juga kita balik lagi ke mental. Mental di lapangan itu kita berhubungannya tidak hanya dengan SDM-nya tuh tidak hanya dengan satu atau dua orang, tapi
bisa kita ketemu, misalkan di saat kita ke lapangan kita ketemu kepala desa, misalkan kita ketemu RT RW, misalkan kita ketemu yang paling kita yang paling kita hindari lah, teman-teman juga tahu organisasi masyarakat atau ormas itu mungkin salah satu yang kita hindari. Dan untuk mental tuh yang paling diuji itu biasanya salah satunya cuaca juga sih, kesehatan, karena di lapangan kesehatan iya ya, betul, selain juga kesehatan mental. iya, kesehatan mental, tekanan di lapangan, terus kesehatan badan juga gitu, kita kepanasan, kita kedinginan, kehujanan gitu, itu salah satu yang emang harus kuat lah gitu dari orang-orang di lapangan gitu. Oke, selain tantangan untuk kita ngejaga badan kita, mental kita, abis gitu kita harus bersosialisasi sama warga sekitar gitu ya. Karena kan kerjaan kamu melibatkan warga sekitar kan. Iya, kalau betul misalnya banget. udah menyangkut RT, RW, kepala desa dan lain-lain. Iya. Tapi ada nggak sih selama kamu kerja ini kayak tantangan terberat yang kayak bener-bener berat banget sampai kamu tuh juga kayak, duh ini kenapa ya kayak gini banget gitu? Ada nggak sih selama beberapa tahun ini, atau mungkin yang terbaru mungkin ada nggak? Sebetulnya yang terberat itu ketika kita lagi di lapangan, terus kita punya urusan sama orang-orang yang rasanya ikut campur lah, atau bisa dibilang ormas. Saya bukan menjelekan ormas, tapi biasanya mereka suka tiba-tiba datang dengan nanya, ini kerjaan siapa, ini punya milik siapa gitu. Dengan yang kita ya udah, sebetulnya kita hanya mendata saja, dan itu urusan ke atasan bukan kita gitu. Cuman mau nggak mau balik lagi ke dari kita masing-masing, kita bisa nanganin itu atau enggak gitu. Dan sebetulnya itu tekanan yang paling kuat tuh sebetulnya dari situ gitu. Tekanan yang kayak gitu tuh menghambat pekerjaan kamu nggak sih? Sangat menghambat, apalagi iya? sangat menghambat gitu. Apalagi misalkan contoh sehari harusnya 30 titik gitu yang kita survei, dengan adanya penghambat seperti itu, misalkan kita sehari bisa cuma 10 atau 15 gitu. Jadinya kerjaan juga Gitu. jadinya molor. Iya betul banget gitu. Kalau tantangannya udah tadi, skill udah, Oke. terus apa lagi ya? Terus cerita awalnya udah. Oke. Kamu ada ini nggak sih? Terakhir nih pertanyaan dari aku. Oke, boleh. Kamu ada saran nggak atau tips buat teman-teman semua yang mungkin mereka punya rencana untuk berkarir di bidang yang kamu sekarang sedang jalani atau tekuni gitu? Ada gak sih saran atau tips gitu untuk mereka tuh bisa lebih semangat? Kayak enggak, aku nggak sesusah itu gitu. Atau ada nggak? Sebetulnya tipsnya adalah ada. Tipsnya itu adalah gimana caranya kita bisa berani aja sih, berani buat terjun di dunia lapangan ini. Apalagi kadang sekarang permasalahannya adalah temen-temen kadang susah buat dia belajar sih. Jadi menurut aku buat kalian teman-teman semua yang mau emang terjun di lapangan atau di dunia kerja apapun itu gitu, keberanian adalah kuncinya, dan kemauan juga gitu. Di saat kalian punya keberanian, kalian punya kemauan, apapun itu rintangannya pasti kalian bisa laluin gitu. Yang apa lagi? Kemauan. Iya. Terus juga mereka harus punya basicnya dulu nggak sih? Basic sebetulnya Bisa dapetin di lapangan. kalau misalkan untuk konsultan perencanaan, kalian memang harus punya basic. Tapi mungkin ya balik lagi dengan kemauan dan keinginan kalian dan keberanian kalian. Walaupun kalian basicnya sangat rendah atau mungkin kalian belum tahu banyak basicnya, Belum mencukupi. iya, atau belum mencukupi, kalian pasti bisa didapetin di lapangan atau di pekerjaan itu sendiri gitu. Nah, itu saran dan tipsnya benar-benar banyak banget menurut aku, dan semangat aja buat misalnya kalian yang mau berkarir di bidang ini. Karena menurut aku itu susah banget loh, jujur. Ya lumayan. Oke, Ardi, aku benar-benar banyak dapetin insight baru nih dari kamu.
Dan semoga juga teman-teman semua bisa terinspirasi dari ceritanya kamu. Oke, thank you so much banget udah mau hadir di Gen Z Careers Talk. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan pembicaraan atau percakapan yang mungkin yang lebih level up kali ya nanti. Oke, pokoknya sukses terus buat kamu. Semoga karir kamu, semoga karir kamu bisa berjalan mulus. Hambatannya nggak terlalu bikin mental breakdown gitu ya. Jadi kamu bisa semangat terus sampai di titik yang kamu mau. Oke, thank you so much. Thank you so much. Oke, bye guys. Bye.